Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Perkenalkan, saya Rika Afriani. Saya Astati. Saya Lunggu Solihah. Pada hari ini kami akan mempraktekkan coaching secara bergantian sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rika, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rika? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya Ibu Rika, hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching hari ini Bu ya? Iya Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Rika. Boleh Ibu Rika? Ya boleh Bu. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Rika dan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching seperti yang pertama, apakah alur percakapan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Yang kedua, apakah Ibu Rika sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan alur kita dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Yang ketiga, bagaimana respon atau jawaban coaching atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Rika? Apakah pertanyaan tersebut bisa menggali secara detail tentang coaching? Dan yang terakhir, apakah percakapan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik. Selain rubrik penilaian Ibu Rika, ada juga sedikit yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melaksanakan proses coaching. Boleh Ibu Rika? Boleh Bu. Pertanyaan pertama yaitu, apa kompetensi yang ingin Ibu Rika kembangkan melalui proses coaching hari ini? Baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti coaching, yang mana terdiri dari 1. Kehadiran penuh, 2. Mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam kegiatan coaching ya Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi inti tadi, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Rika kembangkan? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Dari kompetensi yang Ibu ingin capai tadi, kira-kira apa indikator ketercapaiannya Ibu Rika? Saya ingin coachee dapat menemukan sendiri solusi atas masalah dan situasi yang dihadapinya, dan juga coachee nanti dapat memaksimalkan potensi dirinya. Baik Ibu Rika, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya silakan Ibu Rika melakukan proses coaching bersama coachee. Nanti setelah coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu Rika ya. Baik. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Ibu, kabar baik. Ibu apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oh ya, saya dengar Ibu ada yang mau dibicarakan yang sama saya. Iya Bu, ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Ibu ada waktu Bu? Ada Bu. Nah, apa nih yang akan Ibu bicarakan hari ini? Gimana ya Bu mulainya ya Bu ya? Jadi gini Bu, saya ada sedikit masalah yang jadi pikiran terus dengan saya Bu. Saya bingung harus ngapain gitu Bu. Saya berharap dengan bercerita dengan Ibu dapat solusi dari permasalahan ini Bu. Jadi Ibu lagi ada masalah dan ingin menemukan solusinya ya, begitu? Iya Bu, saya agak bingung mencari solusinya Bu. Baik Ibu, Ibu silahkan bercerita apa permasalahan yang Ibu hadapi. Minggu lalu saya melakukan asesmen di sekolah saya Bu. Saya melaksanakan untuk mencari penilaian asesmen sumatif. Nah, kemarin saya baru selesai memeriksa hasil lembar jawaban murid. Jadi saya perhatikan Bu, ada satu kelas yang rata-rata nilai muridnya di kelas tersebut itu rendah Bu. Hanya sekitar 50% murid yang mencapai standar ketuntasan minimum pada mata pelajaran saya Ibu. Oh, jadi hasil asesmen sumatif murid Ibu rendah dan hanya sebagian murid yang mencapai standar ketuntasan minimum ya Bu ya? Iya Bu. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi alasannya? Itulah masalahnya Bu, saya bingung juga. Saya merasa selama ini pembelajaran yang saya laksanakan sudah menarik, murid juga cukup aktif dan suasananya juga nyaman Bu. Nah, menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, bagaimana suasana pembelajaran di kelas Ibu? Saya rasa saya sudah di skala 7 Bu. Karena saya sudah berusaha membuat suasana kelas menjadi nyaman,
mengajak murid aktif, dan saya juga menggunakan metode pembelajaran yang gak hanya ceramah dan juga sudah dimulai dengan diselipin oleh game gitu Bu. Wah, ternyata sudah banyak hal yang Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa sedih Bu, soalnya saya sudah berusaha maksimal namun hasil yang diperoleh belum memuaskan Bu. Ya, pastinya Ibu sedih kalau sudah berusaha namun belum mencapai hasil yang diinginkan. Kalau boleh tahu, apa sih harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu? Saya berharap murid-murid saya dapat memahami pembelajaran yang saya sampaikan, kemudian juga terlibat aktif dalam proses belajar, dan tentunya mencapai nilai yang memuaskan Bu. Nah, menurut Ibu, apakah ada cara agar harapan Ibu itu dapat terwujud? Sepertinya saya harus mengubah pendekatan dan metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas Bu. Jadi Ibu akan merubah pendekatan dan metode pembelajaran Ibu ya? Pendekatan seperti apa kira-kira yang akan Ibu terapkan? Saya baru ini mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir ini bisa jadi cocok untuk diterapkan di kelas saya Bu. Oh, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Sepertinya menarik. Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan? Pertama-tama saya harus melakukan asesmen diagnostik dulu untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Setelah mendapatkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, barulah saya menyusun rencana pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian metode pembelajaran yang saya pilih mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid saya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, strateginya yaitu diferensiasi konten, produk, dan proses. Lalu saya juga melakukan penilaian berkelanjutan. Selama ini penilaian yang sering saya lakukan hanya penilaian akhir. Jadi saya akan mulai menerapkan 3 jenis penilaian. Yang pertama nanti ada assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Oh, jadi langkah-langkah yang akan Ibu terapkan yaitu melakukan asesmen diagnostik, lalu memilih dan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensi, dan melakukan penilaian berkelanjutan ya Bu ya. Nah, bagaimana jika ada hambatan yang menghalangi penerapan rencana Ibu tadi? Kalau membahas tentang hambatan dan kendala, saya rasa sarana dan prasarana sekolah yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan rencana saya ini Bu. Nah, hambatan yang bagaimana? Atau hambatannya menuntut Ibu akan menjadi seperti apa kira-kira? Sarana dan prasarana sekolah tentunya akan sangat menunjang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena saya nantinya akan butuh infokus, speaker, dan media lain yang menunjang strategi saya ini. Namun di sekolah fasilitas ini masih sangat minim Bu. Oh, jadi kendala Ibu ada pada minimnya sarana dan prasarana yang menunjang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Nah, apa Ibu punya alternatif untuk penyelesaian hambatan ini nantinya? Saya akan mencoba berkoordinasi dengan tim sarana sekolah untuk kebutuhan saya ini Bu. Jika memungkinkan, saya berharap kepala sekolah dapat memfasilitasi dengan menambahkan sarana yang dibutuhkan oleh guru dalam pembelajaran Bu. Nah, bagaimana jika Ibu masih kesulitan dalam hal sarana dan prasarana ini? Jika saya kesulitan dalam mendapatkan infokus atau speaker, maka saya akan mencoba alternatif lain dengan memanfaatkan HP murid. Saya mungkin bisa meminta murid membawa HP saat belajar dengan saya sebagai media pembelajaran saya untuk menggantikan infokus dan speaker tersebut Bu. Berarti Ibu sudah ada alternatif jika menghadapi kendala pada rencana aksi Ibu ya? Nah, menurut Ibu, indikator ketercapaian rencana aksi ini seperti apa nantinya? Rencana saya ini dapat saya kategorikan berhasil jika dengan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid saya dapat terpenuhi sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi murid dan tentunya murid mampu mencapai standar ketuntasan minimum Bu. Saya sangat mengapresiasi rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, kapan Ibu akan melakukan rencana ini Bu? Saya akan mulai minggu depan Bu pada jadwal pelajaran saya. Oke, minggu depan ya Bu ya. Nah, dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan dalam rencana ini? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah dalam memfasilitasi saya dengan sarana dan prasarana.
Saya juga membutuhkan dukungan murid saya tentunya agar rencana ini dapat berhasil. Dari percakapan yang kita lakukan, apa yang dapat Ibu sampaikan? Apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi Bu, yaitu hasil analisis hasil belajar murid saya yang masih rendah. Kemudian saya akan melakukan perubahan pendekatan mengajar saya, di mana saya akan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid saya yang beragam, Bu. Baiklah, semoga yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Sekarang, apa perasaan Ibu? Alhamdulillah Ibu, karena sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, saya merasa senang, lega, dan mendapat pencerahan untuk permasalahan saya ini, Ibu. Alhamdulillah Bu, saya rasa ini adalah pembicaraan yang sangat luar biasa. Saya harap nanti Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan penuh semangat ya Bu. Insya Allah Ibu, saya tetap semangat membimbing murid saya, Bu. Amin. Baiklah Bu, kira-kira apa masih ada yang mau Ibu bicarakan? Saya rasa cukup Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Saya undur diri Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rika, bagaimana hasil dari proses coaching tadi? Apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching Ibu Rika bersama coach tadi, saya ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Rika terkait pelaksanaan coaching tadi. Boleh ya Bu? Silakan Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan potensi yang Ibu inginkan tadi? Baik Bu, saat coaching tadi saya sudah melaksanakan pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi inti coaching. Nah, yang tadi kehadiran penuh. Saya berusaha hadir seutuhnya untuk coachee sehingga coachee merasa nyaman untuk bercerita. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif. Saya mencoba mendengar dengan seksama dan mencatat kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, sehingga saya bisa menggali potensi coachee untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik, Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching dengan alur tirta dan sesuai juga dengan catatan observasi saya, diantaranya yang pertama, Ibu Rika sudah membuat suasana coaching tadi nyaman. Yang kedua, Ibu Rika juga sudah hadir sepenuhnya untuk coaching. Yang ketiga, Ibu Rika juga sudah mendengarkan coaching dengan sungguh-sungguh dan mencatat kata kunci. Dan yang terakhir, Ibu Rika juga sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, satu lagi ya Ibu Rika, untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin Ibu Rika kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Nah, saya ingin lebih mendalami lagi alur tirta sehingga saat melakukan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Nah, dan juga saya mampu mengajukan pertanyaan yang bervariasi, berbobot, dan mampu menggali potensi coachee dalam penyelesaian masalahnya. Luar biasa, Masya Allah ya Bu Rika ya. Mudah-mudahan apa Ibu Rika berikan hari ini pada proses coaching, mudah-mudahan membuat Ibu Rika menjadi coach yang hebat untuk kedepannya dan memaksimalkan potensi coachingnya Ibu ya. Terima kasih Bu Rika atas waktunya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan juga atas kesempatan bagi saya melakukan observasi proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Rika. Sekali lagi Bu Rika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak atas observasi yang Ibu lakukan, dan percakapan kita pada sesi pra dan pasca observasi sangat membantu saya dalam pengembangan kompetensi saya sebagai coach ke depannya.